Selamat petang, saudara. Konflik Iran dengan Amerika dan Israel belum mereda. Di tengah ketegangan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam Inggris dan mengancam akan menghentikan hubungan dagang dengan Spanyol. Dua negara ini dianggap Trump tidak mau mendukung serangan Amerika ke Iran. Kami juga punya sorotan lainnya mengenai kasus ABK di Batam yang lolos dari hukuman mati setelah didakwa menyelundupkan sabu 2 ton. Selengkapnya di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Dan saya Audrey Chandra, kita buka Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Saudara, 3 orang tewas tertimpa pohon dan tiang listrik yang roboh akibat hujan lebat berangin kencang di jalur Pantura, Batang, Jawa Tengah. Dalam video amatir yang beredar, sejumlah kendaraan rusak parah akibat tertimpa pohon dan tiang listrik di sepanjang jalur Pantura Alas Roban, Batang, Jawa Tengah. Musibah tersebut terjadi saat hujan deras disertai angin kencang menerjang wilayah tersebut Rabu sore. Akibat kencangnya angin menyebabkan pohon jati dan tiang listrik berukuran besar roboh dan menimpa sejumlah kendaraan yang sedang melintas. 3 orang tewas. Data yang dihimpun BPBD Kabupaten Batang, angin kencang setidaknya telah merobohkan puluhan pohon dan merusak tiang listrik di 10 kecamatan. Sementara itu jalur Pantura Batang juga sempat lumpuh beberapa jam. Iki keadaannya Pak Kusnong ini kiwi. Ada 10 kecamatan yang terdampak dari barat sampai ke timur Gringsing, dan yang paling parah memang di wilayah Subrah di Adipuso, khususnya itu beberapa pohon jati besar tumbang, kena tiang listrik itu, kemudian paltingnya juga roboh, merobohi beberapa pohon yang di pinggir jalan dan roboh ke tengah jalan, artinya melintang di jalan, dan itu membuat arus lalu lintas lumpuh total. Saudara, orang tua Fandi Ramadan, ABK yang divonis bersalah dalam kasus penyelundupan 2 ton sabu, kecewa dengan vonis penjara 5 tahun yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Batam kepada Fandi. Mereka menilai Fandi sama sekali tak terlibat dan seharusnya diputus bebas. Fandi bebas. Tangis Ibunda Fandi Ramadan tak terbendung, saudara, terjadi di luar Pengadilan Negeri Batam usai mendengar vonis hakim kepada anaknya. Nirwana kecewa atas vonis 5 tahun penjara kepada Fandi. Menurutnya Fandi seharusnya divonis bebas karena sama sekali tidak mengetahui bahwa kapal tempatnya bekerja membawa 2 ton sabu, karena Fandi hanyalah ABK yang baru bekerja 3 hari. Namun orang tua belum memutuskan langkah hukum selanjutnya pasca vonis. Ya, berarti anak saya belum dapat keadilan. Anak saya belum dapat keadilan. Di mana keadilan untuk anak saya yang tidak pernah dibuatnya, yang tidak pernah diperbuatinya, pekerjaan yang tidak pernah diperbuatinya. Di mana keadilan untuk anak saya? Saya hanya bermohon untuk keadilan anak saya. Saya datang kemari jauh-jauh dari Belawan, dari Medan, bukan untuk apa-apa, untuk menuntut keadilan anak saya. Anak saya hanya bekerja, bukan anak saya terlibat dengan jaringan narkoba. Enggak, anak saya hanya bekerja sebagai mesin ABK. Ibu Nirwani kan sudah diputus, ada kemungkinan ada untuk banding atau seperti apa selanjutnya? Saya belum tahu lagi, saya belum tahu kemana ke depannya, saya belum tahu. Saya hanya nanti diskusi sama kuasa hukum saya belum tahu. Artinya harapan ibu sendiri ini untuk Fandi bisa bebas ya Bu ya? Iya, harapan saya si Fandi, memang harapan saya menghadir sini berdoa untuk bebas, bukan untuk mendengarkan jatuh hukuman 5 tahun. Terlalu berat 5 tahun karena dia bukan itu pekerjaannya. Saudara, sebelumnya Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan vonis 5 tahun penjara kepada Fandi Ramadan, anak buah kapal yang jadi terdakwa terlibat penyelundupan 2 ton sabu. Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1, bukan tanaman, dengan berat lebih dari 5 gram, sebagaimana dakwaan primer jaksa. Vonis hakim 5 tahun penjara lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Fandi dengan hukuman mati.
menyatakan terdakwa Fandi Ramadan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum. 2. Dijatuhkan pidana terhadap terdakwa Fandi Ramadan oleh karena itu selama 5 tahun. Lalu apa langkah hukum yang akan ditempuh Fandi Ramadan pasca hakim menjatuhkan vonis 5 tahun penjara? Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juru kamera Ian Faris dari Batam, Kepulauan Riau. Bene, apakah sudah ada langkah hukum yang akan ditempuh? Apakah banding atau masih pikir-pikir hingga saat ini? Ya, Friska dan juga saudara, memang terkait dengan nantinya langkah hukum apa yang akan dilakukan oleh pihak Fandi Ramadan. Tadi juga kami sempat mengkonfirmasi pihak keluarga dan juga tentunya pihak dari kuasa hukum Fandi Ramadan itu sendiri, begitu ya, Bahtiar Batubara. Memang tadi juga majelis hakim masih memberikan waktu kepada kedua belah pihak, begitu ya, dari JPU maupun juga dari pihak Fandi Ramadan. Dan dikonfirmasi kalau tadi dari pihak Fandi Ramadan sendiri masih mencoba untuk berpikir, begitu ya, apakah nantinya ini dari pihaknya akan mengajukan banding atau tidak. Karena kita ketahui sendiri tadi pada pukul 2 lewat, begitu ya, 2 waktu Indonesia Barat, memang majelis hakim Pengadilan Negeri Batam kelas 1A telah memvonis Fandi Ramadan dan menjatuhkan vonis selama 5 tahun kurungan penjara. Nah, untuk lebih lengkapnya Friska dan juga saudara, berikut keterangan dari Bahtiar Batubara selaku kuasa hukum Fandi Ramadan. Ke 5 tahun kan cukup jauh, gimana tanggapannya? Betul, memang cukup jauh, tapi kita masih pikir-pikir lah, karena kita berdasarkan bukti yang terungkap dalam persidangan, kita maunya tadi bebas, kan itu kalau pendapat kita harus bebas gitu. Tapi itu tergantung keluarga, nanti kita musyawarah sama keluarganya. Tadi keluarga juga meminta bebas, Pak, gimana? Kalau keluarga ya sama dengan pendapat kita kan, ya. Berarti kalau setelah pikir-pikir bakal ada upaya banding lain? Ya, makanya kita dikasih waktu undang-undangnya 7 hari ya. Kita nanti mungkin bisa berunding ya. Hukuman mati ke 5 tahun kan cukup jauh, gimana tanggapannya? Ya, Friska dan juga saudara, memang terkait dengan respons dari orang tua Fandi sendiri, memang ini sempat menyatakan bahwa kekecewaannya mendengarkan vonis hakim, begitu, yang dijatuhkan ini selama 5 tahun karena menilai bahwa Fandi ini memang tidak terlibat terkait dengan pemufakatan jahat sebagai perantara barang haram narkotika tersebut. Dan nantinya memang ini pihak dari kuasa hukum dan keluarga juga masih terus berkomunikasi terkait hal tersebut. Nah, memang untuk putusan vonis dari hakim sendiri ini jauh lebih ringan jika dibandingkan tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum, begitu ya. Ini di mana jaksa penuntut umum menuntut Fandi Ramadan ini untuk hukuman mati, sementara kalau tadi dari vonis yang ditetapkan oleh majelis hakim ini hukumannya selama 5 tahun. Nah, adapun beberapa hal yang memberatkan adalah terkait yang pertama ini memang terkait jumlah barang bukti sabu yang diamankan oleh pihak BNN pada saat itu ya. Kemudian juga adapun hal-hal yang meringankan terkait dengan vonis Fandi ini, memang majelis hakim menilai bahwa Fandi ini bersikap kooperatif selama persidangan yang kurang lebih ini ada 17 kali persidangan hingga sampai dengan saat ini, dan juga poin terkait dengan Fandi ini juga masih dikategorikan masih muda, begitu ya, tadi majelis hakim menyatakan itu, yang juga Fandi merupakan tulang punggung keluarga. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, Friska. Dalam waktu 7 hari setelah putusan dibacakan, langkah hukum dari anak buah kapal yang divonis 5 tahun penjara, Fandi Ramadan, ini dinantikan masih dikoordinasikan kuasa hukum maupun pihak keluarga. Terima kasih Benediktus Aditya dan juru kamera Ian Faris dari Batam, Kepulauan Riau.
Saudara, informasi berikutnya ini datang dari Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal dan drone menargetkan fasilitas AS Israel di kawasan. Serangan ini disebut sebagai bagian dari gelombang ke-18 operasi militer True Promise 4. Rekaman peluncuran rudal dan drone ditayangkan televisi nasional Iran yang disebut dilakukan Rabu malam. Dalam video yang beredar, terlihat sejumlah rudal dan drone yang diluncurkan dari lokasi yang tidak disebutkan ini. Sementara pihak Israel menyatakan telah mendeteksi sejumlah rudal yang diluncurkan dari wilayah Iran menuju wilayahnya. Pemerintah klaim serangan yang dilakukan adalah balasan dari serangan-serangan yang diluncurkan Amerika Serikat dan Israel ke wilayah Iran sebelumnya. Sementara di Lebanon, Israel menyerang kota Beirut menargetkan anggota Hizbullah. Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan 3 orang tewas dan 6 orang terluka dalam serangan tersebut. Eskalasi di Lebanon terjadi setelah Hizbullah klaim terlibat dalam konflik balasan atas pembunuhan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Departemen Pertahanan Amerika Serikat merilis video yang diduga menunjukkan bom dan rudal AS yang menghancurkan peralatan militer Iran di darat dan di laut. Rilis rekaman terjadi ketika Washington dan Israel mengintensifkan pemboman mereka pada hari Rabu terhadap pasukan keamanan Iran dan simbol-simbol kekuasaan lainnya. Saat perang kembali meluas, Teheran bersumpah untuk menghancurkan sepenuhnya infrastruktur militer dan ekonomi Timur Tengah. Amerika Serikat, saudara, mengerahkan pesawat tempur B-1 dalam serangan ke Israel untuk melemahkan kemampuan rudal balistik Iran. Selain itu, pesawat pengebom siluman B-2 Amerika Serikat dilaporkan telah menyerang fasilitas rudal balistik Iran. Pesawat siluman B-2 dipersenjatai dengan bom seberat 2.000 pon atau sekitar 907 kg selama operasi, dan ini menandai pengerahan besar kedua pesawat pengebom siluman B-2 terhadap Iran. Amerika Serikat merilis rekaman serangan kapal selam yang kemudian memombardir ke kapal perang Iran di Samudra Hindia. Akibat serangan, 87 orang dilaporkan tewas. Menteri Pertahanan Amerika Serikat menyebut ini sebagai penenggelaman kapal musuh pertama oleh torpedo milik Amerika Serikat sejak Perang Dunia Kedua. The Iranian Air Force is no more, built for 1996, destroyed in 2026. The Iranian Navy rests at the bottom of the Persian Gulf. Combat ineffective, decimated, destroyed, defeated. An American submarine sunk an Iranian warship that thought it was safe in international waters. Instead, it was sunk by a torpedo. Quiet death. The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. Sementara Mojtaba Khamenei, putra Ayatollah Ali Khamenei yang disebut menggantikan sang ayah menjadi pemimpin tertinggi Iran, belum nampak ke publik. Mojtaba tidak terlihat sejak serangan udara Israel yang menargetkan kantor pemimpin tertinggi menewaskan ayahnya. Banyak pihak meyakini Mojtaba masih hidup meski media pemerintah Iran belum melaporkan di mana keberadaan Mojtaba. Seorang mantan marinir Amerika Serikat mengalami patah tangan saat memprotes serangan AS Israel ke Iran sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Stand up for America. No one wants to fight
for Israel! Saudara, seorang mantan marinir Amerika Serikat yang juga aktivis anti perang alami patah tangan saat memprotes serangan AS Israel ke Iran. As a Marine, stand up for America. No one wants to fight for Israel. Brian McGuinness, saudara, dibawa paksa keluar setelah dianggap mengganggu sidang subkomite layanan bersenjata. McGuinness yang mengenakan seragam marinir berteriak lantang tidak ada yang ingin berperang untuk Israel. Seorang senator dari Partai Republik yang merupakan pendukung Trump membantu petugas memaksa keluar McGuinness. Stand up for America. No one. We just witnessed a Marine veteran interrupting the hearing, and they broke his arm. Why did he interfere? Because there is a war in Iran, and our military brothers and sisters are going to die for Israel, and we are here to say no. We do not support Israel. We do not want to die for Israel. Stop the war in Iran right now. Berikutnya saudara, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Mukhtaruddin memastikan kondisi pekerja migran Indonesia di Iran dalam keadaan terkendali dan juga belum menerima permintaan evakuasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Teheran. Meski demikian, para pekerja dalam pemantauan. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtaruddin menyebut jumlah pekerja migran Indonesia di Iran tidak banyak dan diperkirakan sekitar 100 orang. Ada pekerja migran kita di sana, ya. Tapi alhamdulillah sampai hari ini belum ada baik dari pemerintah daripada pemerintah daerah Timur Tengah, ya, negara-negara Timur Tengah, maupun dari perwakilan kita di KBRI untuk melakukan tindakan evakuasi. Nanti semuanya masih dalam under control, gitu ya. Ada beberapa pekerja migran yang di Kuwait, ya, itu yang bukan dampak fisik. Di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali tercatat 35 jadwal penerbangan rute Timur Tengah mengalami pembatalan, baik keberangkatan maupun kedatangan. Penumpang yang terdampak mencapai 5.900 orang lebih. Pengelola bandara berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk memberikan izin tinggal keadaan terpaksa secara gratis bagi penumpang terdampak, selama menunggu kepastian jadwal penerbangan berikutnya. Sementara di Hong Kong, penerbangan Emirates EK380 dari Dubai mendarat dengan selamat di Bandara Internasional Hong Kong Rabu malam. Ini menjadi penerbangan langsung pertama dari negara Teluk yang mendarat di wilayah Asia Timur sejak konflik regional dimulai. Kembali ke Indonesia, Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar acara silaturahmi dan buka puasa bersama Majelis Ulama Indonesia dan Ormas Islam serta pimpinan pondok pesantren di Istana Kepresidenan. Ketua Umum MUI Anwar Iskandar serta pimpinan MUI lainnya hadir dalam acara buka puasa bersama. Sebelumnya, Presiden Prabowo sempat mengundang para ulama ke Istana pada 4 Februari lalu. Saat itu Prabowo dan tokoh-tokoh ulama membahas bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pada hari Senin lalu, Presiden juga mengundang para presiden dan juga wakil presiden terdahulu ke Istana membahas situasi global khususnya perang Iran lawan Amerika dan Israel. Pak Kiai, ada yang mau dibahas nggak Pak? Bagaimana situasi terkini di Istana Kepresidenan? Kita perbaharui informasinya bersama jurnalis Kompas TV, Jona Hamonanga. Jona, siapa saja yang hadir dalam acara buka puasa di Istana sore hari ini? Dan apakah ada pembahasan spesifik tentang isu-isu terkini antara Presiden Prabowo dan para tokoh agama yang diundang dalam acara buka puasa bersama? Ya, betul sekali. Jadi dijadwalkan pukul 6 sore ini Presiden Prabowo Subianto akan menggelar buka puasa bersama dengan tokoh-tokoh
agama Islam, pemimpin pondok pesantren, dan sejumlah kiai ulama. Kami sendiri tadi sudah memantau dari pukul 4 sore sudah datang. Mereka datang rombongan, ada yang berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Memang kami melihat ini banyak yang dominasi dari Jawa Tengah ataupun dari Jawa Timur. Ini adalah para pemimpin pondok pesantren, kiai-kiai yang dikenal di kotanya ataupun di kampungnya. Tadi mereka datang, ada juga datang tadi membawa pendampingnya, ada juga datang yang didampingi oleh mungkin dari sekretaris ataupun dari di Ponpes itu sendiri. Jadi untuk buka puasa ini dilaksanakan dalam rangka untuk membangun kedekatan dan juga untuk membangun komunikasi khususnya Presiden Prabowo dengan para umat Islam. Apakah nanti akan dibuka dialog khususnya terkait dengan adanya perbincangan di kawasan? Ini kami masih menunggu terkait dengan nanti ketika pukul 7. Untuk tamu-tamu yang datang, kami tadi melihat di pukul 4 sore sudah ada Ketua MUI Anwar Iskandar, dan juga tadi sudah ada yang datang sebelumnya Menteri Agama dan juga Menteri Agraria Nusra Wahid, dan juga dari pimpinan dari PBNU dan Muhammadiyah. Jadi mereka sendiri datang lebih awal dikarenakan dalam rangka untuk bisa mempersiapkan atau untuk mencatat atau melihat terkait dengan tokoh-tokoh yang datang. Yang pasti adalah topik utama dari kedatangan atau mungkin maksud kedatangan dari para kiai ataupun dari alim ulama ini adalah sebagai salah satu cara untuk bisa membuka komunikasi terkait dengan apa yang menjadi permasalahan, baik mungkin ada di pondok pesantren ataupun bagi para umat. Apakah nanti setelah buka puasa nanti akan dibuka komunikasi terkait dengan peran Indonesia di Board of Peace ataupun nanti ada perbincangan terkait dengan konflik regional di kawasan? Ini kami masih menunggu. Tapi memang dari beberapa orang yang kami wawancara, mereka mengatakan mungkin ada waktu yang tidak lama, mungkin Presiden akan membawakan atau membagi pandangannya terkait dengan keikutsertaan di Board of Peace, dan tidak untuk kemungkinan nanti akan ada mungkin semacam tanggapan atau balasan terkait dengan keikutsertaan kita ini apakah cukup efektif atau enggak. Kita masih menunggu terkait dengan adanya agenda buka puasa bersama ini, apakah nanti setelah dilaksanakan silaturahmi singkat, apakah nanti akan ada hasil atau ada perbincangan yang tentu saja nanti akan merujuk terkait dengan bagaimana keikutsertaan kita di Board of Peace ataupun pandangan Presiden Prabowo Subianto khususnya terkait dengan konflik regional antara Israel melawan Iran. Iya, oke, Jona. Tapi apakah kemudian, baik, terima kasih laporannya jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan melaporkan dari Istana Kepresidenan Jakarta mengenai buka puasa bersama sore hari ini Presiden Prabowo dan juga sejumlah ulama dan juga kemudian ada mengundang MUI, NU dan sejumlah menteri. Terima kasih laporannya, Jona Hamonangan. Semoga ada solusi yang bisa diambil dan penjelasan juga di tengah konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Berikutnya kami masih akan kembali dengan sajian menu berbuka puasa. Tetap di Sapa Indonesia Malam. Selamat berbuka puasa dan menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Bicara menu berbuka, aduh ini nih kayaknya enak banget ya deh. Enak banget ini. Ada kepiting sabu. Kepiting sabu. Ini jadi salah satu menu pilihan favorit warga Sulawesi Tengah untuk berbuka puasa. Perpaduan bumbu dan proses fermentasi menciptakan cita rasa yang khas. Menu kepiting sabu ini punya kelebihan yakni kuatnya cita rasa bumbu yang memberikan sensasi nikmat dan membuat penikmatnya ketagihan. Bahan fermentasi dari ubi jadi resep kelezatan kepiting sabu. Perpaduan rempah dan proses fermentasi ini menciptakan rasa gurih, pedas, serta aroma khas yang menggugah selera. Sementara bagi Anda pencinta olahan daging kambing, warung sate kambing dan tengkleng Pak Manto di kawasan Veteran Jakarta Selatan bisa menjadi salah satu pilihan menu berbuka puasa. Salah satu menu favorit di tempat ini adalah sate kambing dan tengkleng rica. Tengkleng masih dimasak secara tradisional dengan menggunakan tungku dan arang. Langsung saja kita menuju jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dan juru kamera Ricky Sultana serta Hanil yang sudah siap dengan menu berbuka puasa. Jihan, selamat berbuka. Jadi menu istimewa apa aja yang udah ada di depan mejanya Jihan? Banyak banget kayaknya tuh.
Ya Friska dan juga saudara, pertama-tama selamat berbuka puasa. Seperti yang Anda bisa lihat di depan meja saya ini sudah ada banyak sekali menu makanan dengan daging kambing begitu ya. Di sini menunya ada banyak sekali, tapi sebelumnya saya ingin memberitahu dulu bahwa ini restorannya terletak di daerah Jakarta Selatan, yakni di Veteran Jakarta Selatan, di restoran ataupun rumah makan sate kambing dan juga tengkleng Pak Manto. Menunya ada apa saja? Ini yang menjadi favorit itu ada 3 menu andalannya ya, yakni ada sate kambing, lalu juga ada sate buntel, dan di sini yang gak kalah menarik ada tengklengnya. Selain 3 menu favorit, menu lainnya ini gak kalah menarik. Ada tongseng, lalu juga di sini ada iga bakar dan sop bening kambing. Kayaknya kita nggak usah lama-lama ngomongnya, kita langsung cobain aja karena ini sudah waktu berbuka puasa. Pertama-tama kita baca doa dulu ya pastinya. Oke Friska, pertama-tama yang mau saya cobain ada sate kambingnya. Ini menggunakan banyak sekali rempah-rempah ya, karena di sini juga tercium aromanya sangat menggugah selera. Saya mau langsung cobain aja ya. Rasanya enak banget, dan pastinya makan sate kambing itu paling enak kalau langsung dicampur sama nasi, dan saya ini mau langsung makan nasinya. Rasanya enak banget, dagingnya ini kerasa banget rempah-rempahnya. Kayak di sini saya bisa ngerasain smoky dari daging yang dibakar, dan yang gak kalah menarik ada sate buntel yang porsinya jumbo sekali, Friska dan juga saudara. Pastinya tengkleng. Ini tengklengnya tadi dimasak langsung di area depan restoran. Saya mau langsung cobain tengkleng yang menjadi favorit di rumah makan Pak Manto ini. Kita langsung ambil aja Friska dan juga saudara. Ini tulangnya itu bisa langsung dilepas kayak gini karena emang dagingnya ini dimasak cukup lama. Jadi bisa dibilang ini empuk banget ya. Kita langsung cobain aja untuk tengkleng kambingnya. Makan Friska. Enak banget. Dan yang paling penting, yang gak kalah menarik, pastinya menu-menu yang lainnya ini akan saya cobain semua setelah saya berbuka puasa ini. Tapi saya mau lanjut ke menu minuman andalannya. Di sini ada es kunir asam. Ini merupakan jamu yang menjadi favorit di rumah makan Pak Manto ini. Selain kunir asam, di sini juga ada wedang-wedangan. Menarik sekali, ini namanya wedang uwuh. Jadi buat yang suka anget-anget mungkin bisa minum wedang-wedangan, dan yang suka dingin-dingin bisa nyobain ini ada kunir asam. Saya mau langsung cobain karena setelah seharian berpuasa pasti kita aus banget, butuh yang seger-seger. Saya mau langsung cobain ini kunir asamnya. Segar banget, kerasa banget kunirnya. Saya mau lanjut makan dulu karena saya udah kelaparan. Ada banyak sekali menu di depan saya, jadi saya mau lanjutin makan dulu. Kembali ke studio Friska. Kalau Jihan butuh teman untuk menghabiskan makanan, jangan khawatir, ada saya. Nanti nyusul ke sana ya. Terima kasih Jihan Jufri, laporan Anda. Nah, bersama kami, Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump marah usai 2 negara sekutu menolak memberi dukungan saat AS menyerang Iran. Lalu apakah kemarahan Trump ini akan berdampak luas? Ulasannya akan hadir di Sapa Indonesia Malam saat lagi.
Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam Inggris dan mengancam akan menghentikan hubungan dagang dengan Spanyol. Trump menganggap dua negara sekutunya ini tidak mau mendukung dalam serangan Amerika ke Iran. Perang Amerika-Israel dengan Iran berimbas pada hubungan Amerika Serikat dengan negara sekutunya di NATO, khususnya Spanyol dan Inggris. Presiden Donald Trump menuding dua negara tersebut tidak memberikan dukungan penuh pada serangan Amerika ke Iran. Trump bahkan mengancam akan menghentikan hubungan dagang Amerika dengan Spanyol. And as you know, they were the only country that in NATO would not agree to go up to 5%. I don't think they agreed to go up to anything. They wanted to keep it at 2%, and they don't pay the 2%. So we're going to cut off all trade with Spain. We don't want anything to do with Spain. By the way, I'm not happy with the UK either. That island that you read about, the lease, okay, he made it for whatever reason, he made a lease of the island. Somebody came and took it away from him. And it's taken 3-4 days for us to work out where we can land there. It would have been much more convenient landing there as opposed to flying many extra hours. So we are very surprised. This is not Winston Churchill that we're dealing with. Merespon pernyataan Trump, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menyebut Trump seharusnya tidak bermain roulette Rusia dengan nyawa jutaan orang sebagai taruhannya dalam konflik dengan Iran. Sanchez tegaskan, Spanyol tidak akan terlibat dalam perang yang dijalankan Trump dan tidak takut dengan pembalasan dari pihak lain karena mempertahankan sikapnya. Sanchez tegaskan, Spanyol tidak akan terlibat dalam perang yang dijalankan Trump dan tidak takut dengan pembalasan dari pihak lain karena mempertahankan sikap. Por tanto, debemos aprender de la historia y no podemos jugar a la ruleta rusa con el destino de millones de personas. Las potencias involucradas en este conflicto deben cesar inmediatamente las hostilidades y apostar por el diálogo y la diplomacia. Al contrario, yo creo que esta posición no es en absoluto ingenua, es coherente. Y por tanto no vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalias de alguno. Porque nosotros tenemos una confianza absoluta en la fortaleza económica, institucional y también diría moral de nuestro país. Sementara Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, juga menegaskan negaranya tidak akan terlibat dalam serangan ofensif ke Iran. Namun, ia mengizinkan Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalan militer Inggris demi melindungi kepentingan sekutu dan warga Inggris. The United States has requested permission to use British bases for that specific and limited defensive purpose. We have taken the decision to accept this request to prevent Iran firing missiles across the region, killing innocent civilians, putting British lives at risk, and hitting countries that have not been involved. I want to be very clear. We all remember the mistakes of Iraq, and we have learned those lessons. We were not involved in the initial strikes on Iran, and we will not join offensive action now. But Iran is pursuing a scorched earth strategy, so we are supporting the collective self-defense of our allies and our people in the region. Sementara di dalam negeri, Trump juga sempat menghadapi kritik dan kecaman dari warga dan anggota Senat. Namun perkembangan terbaru, voting anggota Senat Amerika gagal mengesahkan resolusi untuk menghentikan tindakan Trump melanjutkan perang dengan Iran. Liputan Kompas TV. Usai konflik dengan Iran, Trump kini juga mengancam sekutunya Inggris dan Spanyol. Lebih lengkapnya kita ulas sikap Donald Trump ini bersama dengan pakar hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, Teguh Reza Shah. Pak Reza Shah, selamat malam. Selamat malam, salam dari Bandung. Iya, ada juga Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikur Rahman. Mas Rizal, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Saya mau ke Pak Teguh Reza Shah dulu. Pak Teguh,
baru-baru ini sekarang Trump mengancam sekutunya Spanyol dan Inggris kalau tidak mau kemudian mendukung Amerika Serikat minimal saja meminjamkan pangkalan militernya begitu untuk menyerang Iran. Apakah Anda anggap gertakan ini sangat serius untuk Trump kepada Spanyol dan juga Inggris yang tak mau membantu Trump? Pertama, Trump sedang sangat percaya diri ya, karena dalam aturan Kongres yang baru, Senat yang baru sekarang, dia menang itu. Dia menang dengan skor 57% banding 43%. Jadi ini yang membuat masyarakat Amerika Serikat yang sebelumnya berpikir Amerika Serikat tidak akan masuk ke dalam perang selanjutnya, tapi membangun kesejahteraan dalam negeri, malah maju untuk perang. Ini bikin kaget. Pada saat yang sama, memang agak unik ya, mereka memiliki North Atlantic Treaty Organization atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara yang sebenarnya berputar-putar di kawasan Eropa saja. Tapi dengan perintah dari Trump yang sangat percaya diri tersebut, maka Inggris goyah, Spanyol pun goyah, karena dalam aturan NATO itu ada aturan yang mengatakan bahwa dalam hal salah seorang anggota di antara kami itu terancam, maka semuanya akan menganggap itu ancaman bersama dan akan bertindak sesuai dengan namanya constitutional process. Jadi akan bergerak sesuai dengan proses konstitusional yang berlaku di masing-masing negara. Maka ini membuat Inggris tidak bisa berbuat apa-apa selain mengikuti Trump. Walaupun seminggu terakhir Inggris mengatakan tidak punya kepentingan di sana, tapi ternyata tekanan dari Trump itu memang luar biasa. Oke, sebenarnya kenapa sih hal ini tekanan Trump yang begitu luar biasa sendiri, Pak Teguh? Memang dari PM Inggris awalnya kan mempersilahkan untuk menggunakan pangkalan militernya, kemudian diralat lagi begitu ya oleh Perdana Menteri Inggris bahwa tak didikte gitu kepentingan sepihak untuk negara lainnya. Begitu juga dengan Spanyol yang terang-terangan bahwa tidak akan mendukung operasi yang bertentangan dengan piagam PBB. Apakah mereka berani kemudian untuk menentang secara lebih lengkap lagi untuk Trump ini, Spanyol dan Inggris? Memang figur Trump ini sangat menakutkan ya, sangat menakutkan bagi kalangan NATO sendiri. Trump sudah pernah mengatakan akan mengambil alih Greenland. Kemudian Trump akan berani mengatakan bahwa ayo kumpulin semua NATO itu tidak akan berarti apa-apa tanpa saya. Karena memang 70% anggaran NATO itu dibiayai oleh Amerika Serikat. Dan Inggris dan semua anggota NATO sudah melihat kalau Trump sudah berbicara itu harus dilaksanakan. Karena Trump tidak sungkan-sungkan mengaitkan isu dukungan ini dengan tarif. Bahkan Trump mengatakan kalau perlu tarif buat Anda semua kami naikkan di atas 50%. Jadi bukan hanya gertak-gertak sambal aja, Pak Teguh. Betul. Trump itu menyatakan apa yang sudah dia katakan dan dia akan buktikan untuk itu. Jadi ini yang membuat negara-negara Eropa itu khawatir. Bahkan sebelumnya mereka berpikir siap membangun fakta pertahanan tanpa Amerika Serikat. Tapi kenyataannya harus diakui teknologi Amerika Serikat itu memang luar biasa. Mas Rizal, kalau gitu pertanyaan selanjutnya, apa dampaknya jika Spanyol dan Inggris ini akhirnya berubah pikiran mau membantu untuk pangkalan militer Spanyol dan juga Inggris diperuntukkan untuk Amerika menyerang Iran? Yang pasti perang ini, Mas Rizal dulu, Pak Teguh. Baik, yang pasti adalah perang ini akan semakin luas, bahwa Iran akan. Oke, baik. Mas Rizal silakan sambil diperbaiki saluran koneksi. Baik, iya. Mas Rizal silakan, monggo. Ya, yang pasti dampaknya tentu ke harga energi akan semakin tinggi ya, dan tentu bagi negara-negara yang net imported akan akan terdampak cukup besar gitu ya, terutama terhadap komoditasnya, baik itu inflasi gitu ya. Tetapi yang paling menguntungkan adalah mereka bagi produsen energi itu sendiri. Jadi kalau kita bicara apakah ini adalah merupakan kepentingan ekonomi atau perdagangan gitu ya, saya kira Trump melakukan ini tentu sebagai instrumen tekanan geopolitik gitu ya, daripada perang dagang klasik. Jadi kalau kita bicara misalnya nanti Inggris dan Spanyol kemudian mengizinkan ya untuk penggunaan pangkalan militer, maka tentu peperangan ini akan semakin besar gitu ya, dan Iran juga tentu akan bertahan. Dan bagi negara yang selama ini menjadi
mitra dagang Iran, katakanlah Rusia, kemudian juga China, termasuk juga saya kira meskipun diembargo oleh Amerika, juga melakukan perdagangan gitu ya dengan katakanlah Korea Utara gitu ya, dan teknologi banyak kan Iran dari sana, dan support juga akan semakin besar gitu ya. Nah, dan ini tentu akan berpengaruh terhadap perdagangan dan juga harga dari energi dan Tapi gas. kalau dilihatnya sendiri Pak Teguh, kenapa sih Amerika ini masih perlu dukungan dari sekutu-sekutunya? Pak Teguh? Oke, sambil diperbaiki koneksinya, saya mau tanya kalau gitu ke Mas Rizal. Kenapa kira-kira Mas Rizal, analisa Anda, kenapa Amerika ini masih perlu dukungan dari para sekutunya? Yang pasti Amerika ini kan sedang mengalami defisit perdagangan yang besar ya, bahkan utang juga tinggi, defisit anggaran juga semakin besar ya, hampir 6,2% ya terhadap PDB-nya, ditambah juga utangnya juga 127% ya terhadap PDB-nya. Jadi memang mau tidak mau harus mencari sumber-sumber ekonomi khususnya dari energi, yang notabene itu menjadi bargain bagi Amerika ya. Memang dalam jangka pendek kelihatannya tidak akan terlalu banyak memberikan keuntungan gitu secara langsung bagi Amerika, tapi bagi jangka panjang Amerika bisa memberikan tekanan ya, dan juga saya kira keuntungan bagi Amerika ya di dalam penguasaan sumber daya energi ini gitu. Oke, soal selain penguasaan sumber daya energi ketika Amerika menyerang Iran, Pak Teguh, kenapa sih kira-kira analisanya Pak Teguh, Amerika ini masih sangat perlu dukungan dari para sekutunya? Apakah juga takut-takut jaga-jaga nih ketika Iran juga punya sekutu lainnya, misalnya seperti Rusia dan juga China yang mungkin sekarang tidak terang-terangan mendukung, tapi kemudian menjadi ancang-ancang juga bagi Trump jika terjadi balasan dari negara sekutu Iran? Memang harus diakui ya, perang kali ini sudah Pak Teguh, mohon maaf ini masih terbata-bata, mungkin saluran internetnya masih terputus begitu. Oke. Misalnya energi. Nah, ini sudah baik. Early warning sudah 2,4 F15. Oke, kita akan coba saluran, nanti akan berhubungi lagi Pak Teguh dengan pertanyaan yang sama. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam, kami akan segera kembali. Menyambung pertanyaan saya sebelumnya ke Pak Teguh Reza Syah, kenapa kira-kira Amerika Serikat ini masih membutuhkan negara-negara sekutu lain seperti Spanyol dan juga Inggris? Apakah ini merupakan ancang-ancang bagi Trump, Pak Teguh, kalau Iran ini dibantu terang-terangan oleh sekutu-sekutu lainnya seperti Rusia dan juga Tiongkok? Terima kasih. Saya perhatikan Tiongkok dan Rusia itu baru membantu sebatas penyediaan fasilitas. Mereka belum menurunkan yang namanya penasihat militer, mereka belum menurunkan namanya instruktur, belum. Tapi menurut hemat saya, yang dikhawatirkan oleh Donald Trump ini adalah baru seminggu ini perang ini berjalan, bahkan baru 5 hari, yang terjadi adalah anggaran yang keluar sudah luar biasa. Yeah. Anggaran yang keluar itu misalnya untuk perangkat early warning itu sudah 1,1 billion US dollar, kemudian 3 pesawat F-15 yang jatuh, itu harganya sudah hampir 300 miliar US dollar. Kemudian perangkat-perangkat satelit yang sudah rusak itu 20 miliar dolar. Dan kemudian sudah turun jatuh juga perangkat-perangkat misil itu sekitar 500 miliar dolar. Jadi kalau hal ini berlangsung terus-menerus, maka total yang terjadi adalah sudah lebih dari 2 miliar US dollar itu sudah habis. Jadi Amerika tampaknya juga berpikir NATO itu kan terikat pada satu perjanjian, pasal 9, di mana dikatakan bahwa serangan terhadap salah satu anggota NATO akan berarti serangan terhadap mereka semua, dan karena itu mereka harus bergerak secara serentak sesuai dengan konstitusi masing-masing. Itu yang alasan yang kedua. Alasan yang ketiga adalah Trump ini salah menghitung kekuatan Iran. Ternyata Iran siap bertarung untuk jangka panjang. Sehingga Amerika Serikat berpikir konsentrasi dia harus terbagi. Bisa terbagi ke arah kawasan Indo-Pasifik. Di kawasan Indo-Pasifik ini ada 2 isu yang sangat luar biasa.
Pertama ada isu di Laut Cina Selatan yang melibatkan China, dan di situ juga ada anggota-anggota ASEAN yang selama ini disupervisi oleh Amerika Serikat, yakni Vietnam dan Filipina, dan juga di Laut Cina Utara. Di situ ada Korea Selatan dan ada dan Jepang. Bila Trump tidak hati-hati, maka akan terjadi posisi Amerika Serikat menurun di kawasan itu, di mana Jepang dan Korea Selatan ternyata belum siap untuk sebuah koordinasi bersama dalam hal pembagian beban kalau Amerika Serikat tidak ada. Kemudian memang Amerika Serikat sebagai adik kuasa itu harus berpikir global, dan pada saat inilah dia merasa bahwa sebenarnya kekuatan Amerika Serikat itu sangat terbatas karena China dan Rusia cukup diam-diam Meskipun saja, Pak Teguh, dan mereka Trump ini secara terang-terangan juga mengatakan dia siap dengan war lebih dari 45 minggu. Itu kan kata Trump. Tapi kalau kita lihat statement dari Hegseth, dari Menteri Pertahanan Amerika Serikat sendiri, itu sebenarnya Pentagon itu goyang. Mereka seringkali tidak tahu bahkan pada saat serangan pertama, apakah itu dengan persetujuan Amerika Serikat atau Amerika Serikat mengikutinya belakangan. Jadi ini adalah hal-hal yang membingungkan masyarakat. Tapi kata Sun Tzu, memang membingungkan masyarakat lain itu penting sekali sehingga mereka habis energinya untuk mereka-reka Amerika Serikat itu akan kemana. Tapi dari sini, setidaknya sudah kelihatan Amerika Serikat sudah terlanjur mengeluarkan teknologi yang sangat tinggi yang sebenarnya ditujukan untuk suatu perang masa depan yang kalau mungkin menghadapi China dan mungkin menghadapi Rusia. Tapi China dan Rusia sudah belajar kehebatan Amerika Serikat itu di mana, dan saya pikir mereka sudah siap untuk koordinasi dalam hal selanjutnya di masa depan dibutuhkan joint forces atau keterlibatan bersama antara China, Rusia dan juga Iran. Kalau gitu pertanyaan selanjutnya ke Mas Rizal, Amerika Serikat lebih untung apa lebih rugi nih dengan perang Iran yang berkepanjangan ini? Ya, kalau yang pasti kalau kita lihat dari besaran ya anggaran yang dikeluarkan, memang biasanya ya Amerika itu keuntungannya tidak besar ya dalam jangka pendek, tadi saya sudah sampaikan ya, karena biaya militernya kan sangat tinggi, tadi disampaikan juga oleh Pak Teguh. Tapi ada beberapa potensi keuntungan yang tidak langsung. Pertama, akan mengambil manfaat dari kenaikan harga energi global ya, di mana itu yang akan menguntungkan produsen energi termasuk Amerika. Di situ ada minyak dan juga gas ya. Kemudian juga penguatan dolar ya sebagai safe haven ya, ini juga saat resiko geopolitik meningkat, dan sekarang terbukti ya bahwa para investor capital lebih banyak di safe haven ya, ini di US dan di US dollar dan juga di emas kan gitu ya. Kemudian juga penguatan industri pertahanan melalui lonjakan belanja militer dan ekspor senjata. Nah, ini juga biasanya Amerika kan sebagai eksportir senjata yang selama ini biasanya peperangan itu juga menjadi tanda kutip marketnya lah gitu ya. Jadi umumnya ya secara makro memang perang itu akan mengurangi defisit, akan mengurangi ekonomi global ya. Tetapi tentu akan meningkatkan inflasi energi, menekan perdagangan di global, dan manfaat yang akan dinikmati oleh Amerika tentu in the long run ya. Dan keuntungan bagi Amerika tentu ini dari kenaikan harga dan juga penguatan posisi dolar, termasuk juga penguatan industri pertahanannya. Berarti ini artinya juga dengan penutupan Selat Hormuz justru menguntungkan tadi ya, dengan kemungkinan untuk kenaikan harga energi begitu ya Mas Rizal ya, menguntungkan karena Amerika sendiri punya cadangan energi yang banyak juga berbeda mungkin dari negara-negara lain termasuk kita gitu. Ya persis, ya termasuk juga salah satunya kan Venezuela kemarin ya, diambil rezimnya diganti, kemudian para investor Amerika ya khususnya di energi kan sekarang sedang berproduksi kan gitu ya, sudah melakukan produksi energinya ya, minyaknya, dan ini saya kira salah satu strategi ya untuk menikmati kenaikan harga energi. Memang hari ini turun ya harga minyak gitu global, tetapi 2-3 hari yang lalu kan dari 70 menjadi 80 ya, sekarang 70 lagi kan. Tetapi kan harga terus dinamis begitu ya, dan
in the long run ya pasti tentu akan masuk ke dalam titik di mana harga minyak akan lebih menguntungkan bagi para produsen. Oke, dengan mengancam Spanyol dan juga Inggris, Pak Teguh, pertanyaan selanjutnya, apakah Amerika Serikat ini sedang melancarkan ya negosiasi untuk perang dagangnya untuk bisa menekan negara lain agar negara-negara sekutu Amerika ini bisa mendukung Amerika menyerang Iran? Dalam kenyataannya memang yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini kita hanya melihatnya dari perspektif geostrategik dan geopolitik ya. Sebenarnya pada saat yang sama Amerika juga memainkan 3 papan catur sekaligus. Pertama papan catur geopolitik dan geostrategik, yang kedua adalah papan catur geoekonomik, dan yang ketiga adalah papan catur geososial budaya. Jadi intinya adalah kalau mereka sangat aktif, kalau Amerika Serikat sangat aktif di luar, itu secara tidak langsung akan mendukung program MAGA dia, Make America Great Again, kemudian pada saat sama menyudutkan China. Karena dengan penguasaan di Venezuela, itu pembangunan China itu tertahan sampai 10 tahun. Nah kemudian kalau benar-benar Amerika Serikat berhasil menguasai ladang-ladang minyak lanjutan di Timur Tengah, maka dapat dipastikan MAGA itu akan terwujud. Jadi dengan demikian, perang ini sangat penting bagi Amerika Serikat, dan memang ada kerugian jangka pendek, tapi manfaat jangka panjangnya luar biasa. Berarti artinya ini Trump ini sangat-sangat sudah memperhitungkan ya dampak yang akan dia dapatkan ketika perang Iran terus berkelanjutan. Apalagi kan backgroundnya Trump sendiri adalah seorang pengusaha juga, Pak Teguh. Tepat sekali. Trump ini adalah seorang negosiator yang sangat hebat. Trump ini terbiasa hidup di dunia bisnis yang sangat membutuhkan negosiasi terus-menerus, dan Trump juga didukung oleh lobby-lobby ya dari AIPAC yang sangat kuat, sehingga skor dia di Senat itu unggul 53 lawan 47. Dan pada saat yang sama Trump sangat didukung juga oleh military industrial complex. Ini perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang memproduksi peralatan perang. Bagi mereka semua itu akan terbayar kalau terjadi perang, karena terjadinya perang itu membuktikan setidaknya pesawat-pesawat mereka, radar-radar mereka itu mencapai level combat proven. Jadi bukan hanya kuat di public relation, tapi juga sudah terbukti di lapangan. Kalau sudah demikian ya otomatis perangkat perang mereka akan lebih mudah dijual ke berbagai belahan bumi. Kalau gitu Mas Rizal, dengan kepercayaan dirinya seorang Trump, ada nggak sih kira-kira hal yang mungkin membuat Trump ini menghitung ulang, mengkalkulasi ulang dengan serangan yang dilakukan ke Iran selama beberapa hari terakhir, terlebih lagi dengan ya Spanyol dan Inggris yang sudah mulai menyatakan bahwa ia tak setuju, tak sependapat dengan kebijakan Trump ini? Iya, tentu ya. Karena kan kalau defisit semakin besar ya, belanja juga semakin besar, dan itu kan menekan terhadap anggarannya ya. Dan itu juga teriak kan di Senat ya, kemudian di dalam negeri sendiri. Dan ini kan tentu akan mengancam stabilisasi politiknya Trump sendiri kan di dalam negeri. Nah, tetapi yang paling penting lagi adalah bahwa NATO adalah sekutunya Amerika yang notabene punya perjanjian kalau satu perang gitu ya, maka harus didukung, kira-kira kan gitu. Atau yang mengancam satu negara harus didukung oleh NATO itu sendiri atau anggota NATO. Dan ini tentu bagi Trump untuk apa? Untuk burden sharing gitu ya. Jadi kalau saya katakan berbagi beban keamanan lah, kira-kira begitu. Minta bantuan ya? Minta bantuan gitu, karena belanja sendiri kan mencapai hampir sekarang 800 miliar US dollar per tahun tuh Amerika gitu ya. Dan tentu ini kan besar sekali, apalagi 3-4 hari terakhir kan sudah hampir 3 kali lipatnya ya, yang tentu ini harus berbagi ke negara lain ya, ke sekutunya. Tetapi ketika tanpa dapat dukungan, maka biaya keamanan global bagi Amerika kan akan lebih mahal lagi gitu. Maka wajar kalau kemudian Trump menekan negara-negara NATO sebagai sekutunya kan gitu. Oke, berarti ini juga kemudian menandakan bahwa kepercayaan diri Trump juga kemudian teruji begitu ya, atau diuji begitu dengan meminta bantuan dari negara-negara sekutu seperti Spanyol dan juga Inggris untuk meminjamkan pangkalan militer yang menyerang Iran. Terima kasih untuk pandangannya Mas Rizal. Pak Teguh, selamat malam Bapak-Bapak. Sama-sama. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Anak buah kapal yang didakwa menyelundupkan sabu 2 ton, saudara, lolos dari hukuman mati. Priska akan kembali dengan informasinya untuk Anda.
Kembali di Sampai Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Orang tua Fandi Ramadan, ABK yang divonis bersalah dalam kasus penyelundupan 2 ton sabu kecewa dengan vonis penjara 5 tahun yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Batam kepada Fandi. Mereka menilai Fandi sama sekali tidak terlibat dan seharusnya diputus bebas. Saya berharap Fandi bebas. Tangis ibunda Fandi Ramadan pecah di luar Pengadilan Negeri Batam usai mendengar vonis hakim kepada anaknya. Nirwana kecewa atas vonis 5 tahun penjara kepada Fandi. Menurutnya Fandi seharusnya divonis bebas karena sama sekali tidak mengetahui bahwa kapal tempatnya bekerja membawa 2 ton sabu karena Fandi hanyalah ABK yang baru bekerja 3 hari. Namun orang tua belum memutuskan langkah hukum selanjutnya pasca vonis tersebut. Kalau hanya pokok-pokoknya saja yang dibacakan. Menanggapinya berarti anak saya belum dapat keadilan. Anak saya belum dapat keadilan. Di mana keadilan untuk anak saya yang tidak pernah dibuatnya, yang tidak pernah diperbuatinya, pekerjaan yang tidak pernah diperbuatinya. Di mana keadilan untuk anak saya? Saya hanya bermohon untuk keadilan anak saya. Saya datang kemari jauh-jauh dari Belawan, dari Medan, bukan untuk apa-apa, untuk menuntut keadilan anak saya. Anak saya hanya bekerja, bukan anak saya terlibat dengan jaringan narkoba. Enggak, anak saya hanya bekerja sebagai mesin ABK. Sebelumnya tuntutan mati terhadap Fandi Ramadan, ABK yang didakwa terlibat penyelundupan 2 ton sabu, sempat menuai sorotan. Komisi 3 DPR RI pun berencana memanggil Kajari Batam untuk meminta kejelasan terkait tuntutan mati. Rencana pemanggilan ini bukan untuk mengintervensi kejaksaan, tapi menjalankan tugas pengawasan. Kalau kasus yang si Pak yang dari Batam, Fandi, secara khusus kami akan juga memanggil sisi jaksa penuntut umumnya yang menyampaikan secara tersirat tapi lugas seolah-olah DPR adalah mengintervensi, ya. Nggak ada ceritanya kita mengintervensi karena kan kita ingin melaksanakan tugas kita, ya, dalam pengawasan supaya tugas mereka bekerja dengan benar. Itu aja kan jelas-jelas nggak benarnya tadi dari fakta-fakta yang disampaikan. Orang perannya bukan peran dominan kok dituntut hukuman yang maksimal. DPR sempat menyoroti kasus ABK yang didakwa menyelundupkan sabu 2 ton. Apa respons DPR soal vonis hakim dan apakah akan tetap memanggil jaksa yang menangani perkara? Kita langsung saja bahas bersama dengan Ketua Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Habibur Rahman. Selamat malam, Bang Habib. Ya, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari Komisi 3 DPR melihat vonis terhadap Fandi, apakah sudah mencerminkan rasa keadilan, Bang? Ya, soal adil nggak adil, masing-masing pihak mempunyai sudut pandang, ya. Tapi setidaknya dalam kasus ini Majelis Hakim tidak mengkonfirmasi, tidak mengabulkan tuntutan jaksa untuk menjatuhkan hukuman mati kepada saudara Fandi. Saya pikir ini salah satu sisi yang positifnya dalam konteks paradigma kita berhukum, ya. Nah, persoalan apakah Fandi terlibat atau tidak dan lain sebagainya ini kan baru tingkat pertama. Jadi kuasa hukum saudara Fandi masih bisa mengajukan banding atau bahkan kasasi, bahkan sampai ke peninjauan kembali. Nah, itu nanti adalah bagian dari kemerdekaan peradilan yang kita nggak bisa intervensi. Tapi apakah DPR akan, jikalau itu banding, karena kan kita masih nunggu di periode pikir-pikir ini, apakah Komisi 3 DPR juga tetap akan memantau jikalau ada upaya hukum lanjutan yang diambil oleh Fandi? Ya tentu, ya, kita tetap akan memantau bagaimana hukum kita, terutama dalam hal ini adalah KUHP dan KUHAP baru menjadi panduan bagi para penegak hukum, ya. Kita dalam vonis tadi kan kita melihat bagaimana diterapkan pasal 54 KUHP soal pedoman pemidanaan, ya. Nah, nanti berikutnya kita mau lihat, ya, kita mau lihat bagaimana proses selanjutnya kita dan agenda pemanggilan Pak Kajari, kemudian penyidiknya juga, ya.
dalam perkara ini kami agendakan di hari Rabu yang akan datang. Oh, oke. Jadi meskipun sudah ada vonis, tapi rekomendasi dari RDP terakhir itu untuk memanggil Kepala Kejaksaan Negeri, juga penyidik dari BNN, tetap akan dilakukan ya, Bang Habib? Tetap akan kita lakukan, karena kan kita pengen sebetulnya ini kan mendorong penegak hukum menjalankan tugasnya secara maksimal, mengungkap kasus ini dengan benar ya, dengan maksimal. Pelaku utama siapa, apa perannya. Ya. Dalam kasus ini kan yang diinformasikan kami masih ada pihak-pihak yang belum ditangkap ya. Nah, seperti apa gitu loh. Jadi pembagian peran dalam perkara ini seperti apa? Apakah Pandi benar tahu atau tidak tahu, kan kita juga pengen cek lagi ya. Keterangan dari dua pihak tersebut. Kalau Bang Habib melihat, ya kalau vonis kan sudah pasti itu keputusan mutlak dari majelis hakim. Tapi yang dilakukan oleh Komisi 3 dengan bertemu Fandi, apakah ini juga jadi jalan salah satunya menuju ke vonis 5 tahun yang ditetapkan hari ini? Ya, kita bersyukur ya aparat penegak hukum secara keseluruhan bisa memahami kerja DPR. Saya tadi berkomunikasi juga dengan petinggi Kejaksaan Agung bahwa jaksa tersebut sudah dikenakan teguran ya, dalam perkara ini ya. Dan ini kan akan menjadi bekal juga bagi kami untuk mendalami pada pertemuan berikutnya. Dan bagaimana juga DPR menjelaskan, tentu kabar baik karena di satu sisi kan Fandi ataupun masyarakat yang tidak paham hukum atau yang kesulitan ini bisa dibantu. Tapi bagaimana DPR menjelaskan bahwa ini bukan bentuk intervensi? Ya, ada dua dimensi yang berbeda, tapi mungkin tujuannya sama ya. Ingin sama-sama menjadikan hukum sebagai alat pemberi keadilan kepada masyarakat. Kalau kami kan dalam konteks pengawasan konstitusi dan dalam konteks legislatif kami sebagai pembuat undang-undang, pembentuk undang-undang. Apalagi ini undang-undang baru, kami terus mensosialisasikan. Kemudian terkait pengawas ya, kami juga memiliki kewenangan ya, mengingatkan para penegak hukum, walaupun nggak bisa mengintervensi, tapi kami bisa mengingatkan. Dan apabila ya kan ya poin-poin yang kami sampaikan tidak dijalankan, maka hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi kami ya kepada kementerian atau lembaga yang menjadi mitra kami tersebut. Jadi ini dimensi yang berbeda. Kalau kami kan di dimensi konstitusional. Kalau para pihak, jaksa, terpidana, kuasa hukum itu dimensi hukum praktek hukum acara pidana. Dan bicara soal kasus Fandi ini, saya yakin yang meminta bertemu dengan Komisi 3 DPR itu banyak sekali, jumlahnya bisa ratusan, ribuan bahkan. Tapi kenapa atensi diberikan untuk kasusnya Fandi, Bang Habib? Enggak juga ya, jadi kita lihat prioritas ya. Soal hukuman mati ini kan setahu saya cuma satu kasus ini yang betul-betul mengemuka di publik, makanya kita jadikan prioritas. Jadi kita ini kan memang melakukan pengawasan secara umum, memang melakukan penganggaran, kebijakan anggaran secara umum, memang melakukan perumusan undang-undang legislasi secara umum, tetapi kita juga ya wajib merespon gejala-gejala yang ada di masyarakat secara kasuistik. Kenapa? Karena itulah cara kita menyambungkan ya antara hal-hal umum tadi dengan hal-hal teknis yang sifatnya praktek di lapangan, biar nyambung gitu loh. Yang juga tentu ini jadi atensi dan kabar baik, artinya siapa yang punya masalah terkait hukum bisa menghubungi DPR seperti Fandi misalnya jika ada kesulitan dalam kasus yang dihadapi. Nah, sebenarnya terlepas dari memang Bang Hotman yang waktu itu menghubungkan ke DPR RI, tapi jikalau rakyat kecil, siapa saja masyarakat membutuhkan bantuan, bagaimana jalurnya, Bang Habib? Ya, enggak. Kita enggak dihubungi siapapun dalam kasus ini. Kita yang mencari informasi, kita menghubungi pihak terkait. Kebetulan pengacaranya adalah Pak Hotman Paris ya. Di perkara-perkara yang lain kita juga tidak dihubungi lebih dahulu, justru kita yang proaktif ya, menghubungi pihak-pihak yang terkait. Jadi namanya DPR kan terbuka ya. Siapapun yang mengadukan permasalahannya silakan datang ke DPR, walaupun ya DPR ini bukan lembaga peradilan. Kami perlu ingatkan ke teman-teman ya. Jadi jangan jadi alat untuk seolah-olah
memposisikan DPR sebagai Shortcut lembaga gitu ya Bang ya, peradilan. bukan ya? Bukan seperti itu, ya. Bukan begitu. Ya. Karena tadi disebutkan ini bukan shortcut, tapi setidaknya penghubung sebagai alat pengawas. Iya. Nah kalau Iya, betul. Bang Habib melihatnya dari belajar dari kasus Fandi, sebenarnya apa saja sih yang masih harus dievaluasi dari sistem hukum kita? Dari yang Bang Habib awasi dari beberapa kasus pada saat Fandi, juga kan ada kasus lain juga yang dilaporkan. Nah sebenarnya apa sih yang masih harus diperbaiki dalam waktu dekat, apalagi dengan berlakunya KUHP dan KUHP yang baru? Sebenarnya PR kita ini selama 30 tahun, hampir 30 tahun reformasi adalah kita lalai bersama-sama tidak memperbaharui KUHP dan KUHP baru kita. KUHP kita ya. KUHP kita Anda tahu sendiri kan yang kemarin itu dari produk Belanda. KUHP kita itu produk Orde Baru. Nggak mungkin bisa menghasilkan keadilan. Apalagi yang bermasalah dengan hukum, misalnya orang-orang yang kecil, orang-orang yang secara struktural tidak berdaya. Nggak akan mungkin. Nah, kita sudah selesaikan sebetulnya masalah-masalah besarnya di situ semua, mulai dari bagaimana memperkuat posisi warga negara terhadap negara ya, dengan peningkatan peran advokat ya, kemudian institusi penahanan, institusi pra-peradilan, itu semua sudah kita rombak habis di KUHP yang baru. KUHP yang baru juga paradigmanya sudah bergeser secara ekstrem dari retributif menjadi rehabilitatif, ya, dari keadilan formil menjadi keadilan substantif. Itu sudah kita lakukan mungkin di 80%-nya, ya, tinggal yang memang prakteknya. Prakteknya saya monitor ya, sudah banyak teman-teman aparat penegak hukum yang memaksimalkan ya aturan-aturan baru dalam KUHP dan KUHP baru. Kita contoh misalnya di Aceh, di Sumatera Selatan sudah banyak pengadilan yang memberikan putusan permaafan. Ya, kalau Anda kemarin ada putusan misalnya pidana pengawasan yang di aktivis itu ya, influencer itu yang perempuan itu juga produk di KUHP dan KUHP yang baru. Jadi sudah banyak, tetapi memang masih ada yang belum memahami dan belum mempedomani secara maksimal KUHP dan KUHP baru. Ya, nah ini yang terus akan kita ingatkan. Ya. Kembali lagi terakhir untuk kasus Fandi, apa yang ingin ditegaskan DPR dari nanti saat memanggil jaksa pada Rabu, dan juga bagaimana DPR untuk memantau perjalanan kasus Fandi ke depannya jika ada upaya hukum lanjutan? Silakan Bang. Ya, kita ingin ya mengkonfirmasi hal yang disampaikan para pihak kemarin hadir, misalnya penyediaan advokat bagi Fandi itu bukan atas kemerdekaan beliau memilih, tapi advokat yang disediakan oleh penyidik. Ini kan kontradiktif ya, ada kepentingan yang berbeda antara penyidik dengan tersangka. Kok advokatnya disediakan oleh penyidik? Ini advokatnya nanti loyalnya ke siapa? Ke penyidik apa ke si tersangka? Itu kan pertanyaan. Nah, praktek-praktek itu lazim dilakukan ketika KUHP dan KUHP yang lama. Tapi di KUHP dan KUHP baru praktek tersebut sudah terlarang, sudah dilarang. Nah, kita pengen tahu ya, sejauh mana gitu. Lalu apakah hak-haknya sebagai tersangka selama pemeriksaan dipenuhi, sehingga dia bisa maksimal melakukan pembelaan diri. Nah, ini kita akan kejar ya. Jadi dari kasus ini akan menjadi pembelajaran bagi seluruh kasus-kasus yang ada. Ya. Dari mulai hukum acaranya ini akan digali oleh DPR, apa-apa saja yang perlu diperbaiki. Terima kasih Bung Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR fraksi Gerindra, sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya. Masih di Sapa Indonesia Malam, kami segera kembali. Saudara, ratusan warga Pati menyambut sukacita bebasnya dua aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB setelah sidang putusan di Pengadilan Negeri Pati, Jawa Tengah. Majelis Hakim menyatakan terdakwa Supriyono alias Botok dan Teguh Istianto terbukti melakukan tindak pidana penghasutan saat aksi demo dan blokade Jalan Pantura Pati 31 Oktober 2025. Masing-masing terdakwa divonis 6 bulan penjara, namun hakim memberikan keringanan berupa pidana pengawasan selama 10 bulan. Dengan putusan tersebut, terdakwa tidak perlu menjalani hukuman penjara
selama tidak kembali melakukan tindak pidana dalam masa percobaan. Pertimbangan hakim, aksi para terdakwa ini dilakukan sebagai reaksi spontan atas kekecewaan terhadap keputusan politik pemerintah daerah serta bentuk solidaritas dalam menyampaikan aspirasi. Mas Boto memang dianggap terbukti, tetapi dijatuhkan pidana pengawasan. Artinya bahwa Mas Boto dan Mas Teguh tidak menjalankan pidana penjara, tetapi cukup dengan pengawasan. Saudara Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi membantah pernyataan Bupati Pekalongan Fadia Arafik yang mengaku sedang bersama dirinya saat terjaring operasi tangkap tangan KPK di Semarang Selasa dini hari lalu. Ahmad Lutfi menegaskan dirinya hanya bertemu dengan Fadia Senin malam sebelum rakor makan bergizi gratis yang akan digelar keesokan harinya di Gedung Gradika Bakti Praja. Lutfi menjelaskan dirinya menerima sejumlah kepala daerah yang datang untuk berdiskusi terkait pelaksanaan program MBG di masing-masing wilayah, termasuk dengan Bupati Fadia. Fadia kemudian memohon izin untuk tidak mengikuti rakor MBG karena ada kegiatan lain dan digantikan oleh wakil bupati dan juga staf. Lutfi menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap Fadia Selasa dini hari tersebut. Ia baru mengetahui kabar tersebut pada pagi hari. Memang ada beberapa bupati dan wakil bupati yang menghadap saya. Di antaranya Bupati Tegal, kemudian Wakil Bupati Purbalingga, termasuk Bupati Bu Fadia juga ke tempat saya, gitu loh. Dimana di situ juga membahas terkait dengan MBG di daerahnya masing-masing, dan Bu Fadia pun menyampaikan bahwa saya mungkin saya tidak bisa ikut Pak Gubernur karena ada kegiatan nanti Pak Wakil dan stafnya yang akan mengikuti. Hanya itu, setelah itu kembali. Tidak tahu kalau ada OTT dan lain sebagainya, kita nggak tahu. Tahunya paginya telah ada OTT itu sendiri. Seorang mahasiswa Universitas Diponegoro jadi korban pengeroyokan mahasiswa lain hingga cacat fisik dan trauma untuk kembali kuliah. Korban saudara dikeroyok sekitar 30 mahasiswa dari malam hingga jelang subuh di kawasan Bulusan Tembalang, Kota Semarang, bulan November tahun lalu. Akibat kejadian ini korban mengalami patah di bagian tulang hidung, gegar otak serta gangguan saraf. Polisi sudah memeriksa 6 saksi di antaranya 1 mahasiswa yang berada di tempat kejadian. Dengan kronologisnya sendiri, jadi korban ini dihubungi oleh salah satu rekannya untuk datang ke kos-kosan di daerah Tembalang. Kemudian sampai di sana, ternyata bersangkutan diinterogasi karena ada tuduhan bahwa yang bersangkutan ini melakukan pelecehan seksual ya, terhadap salah satu rekan mahasiswinya. Namun ini dibantah oleh korban. Nah, inilah terjadi motif atau pemicunya sehingga terjadi pengeroyokan. Kuasa hukum mahasiswa yang menjadi korban penganiayaan meminta Polrestabes Semarang bertindak tegas memproses hukum para pelaku. Apalagi kasus ini sudah dilaporkan sejak 16 November 2025. Kuasa hukum menyebut harapan orang tua untuk menjadikan Arnendo sarjana dan melanjutkan pendaftaran sebagai anggota polisi terancam pupus karena kondisi fisik korban saat ini. Mahasiswa cacat saraf matanya juga kena, kemudian tulang hidungnya patah, kemudian gegar otak. Sekarang tidak kuliah karena memang masih trauma. Saudara, terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Selalu cukupi kebutuhan hidrasi Anda pada saat sahur dan berbuka puasa dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari puasa, pasti sejuknya. Saya Friska Clarissa. Saya Audrey Chandra, terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa lagi.
Terima kasih. Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam.